Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas liputan Sumbawa, balik lagi bersama aku Mujiati dalam segmen Ngobrol bareng Gen Z. Oke teman-teman, kali ini kita sudah berada di 4 Ramadan, gak kerasa ya banget, kita cepet ya. udah berada di 4 Ramadan aja nih kita teman-teman. Dan kali ini aku dibersamai lagi sama sahabat setia aku. Halo guys, bareng Kak Mita lagi hari ini. Disclaimer, aku kenal Kak Mita nih udah 5 tahun ya kurang lebih. Iya ya? Iya, 5 tahun dong, dari Lama 2019. Iya, sejak benar. kita ngampus ya, sejak kita kuliah, dulu nggak sengaja ternyata kita satu peleton. Ketemu di respect kita Dan guys. pas itu, aku kira tuh Kak Mita orang Jawa. Karena face-nya tuh kayak orang Jawa gitu ya. Punten. Tapi ternyata orang asli Sumbawa ya Kak Yes. Mita ya. Dari mana sih Kak Mita Kita tinggalnya? asli Sumbawa di Alas Barat. Oh, di Kecamatan Alas Barat. Oke. Jadi ternyata Kak Mita itu asli Sumbawa guys. Aku kira dulu beliau ini orang Jawa gitu ya, tapi ternyata asli nih Sumbawa. Oke. Jadi kita ini kan dari kemarin dari episode 1, 2 gitu kita udah ngebahas banyak banget ya, sharing sama Kak Mita, mulai dari targetan Ramadan, ngabuburitnya ngapain aja gitu ya. Nah hari ini di segmen spesial ini kita akan mengkulik-kulik nih sejarah kehidupan Kak Mita. Aduh. Siap ya Kak ya? Oke. Oke, jadi di segmen ini, episode kali ini kita bakal cari tahu nih. Jadi Kak Mita itu guys, sebelum sekarang seperti ini, dulu seperti itu. Nah, gimana tuh seperti itu? Nah, mari kita cari gimana? tahu seperti itunya Kak Mita tuh seperti apa. Oke Kak Mita, sempat dulu tuh denger sedikit-sedikit gitu ya tentang Oke. cerita hijrahnya Kak Mita gitu. Jadi hijrah dari Mekah ke Madinah. Enggak. Tapi bukan itu yang kita Bukan. bahas, tentang hijrahnya Kak Mita sampai sekarang menjadi Masya Allah ukti ya. Amin ya Allah. Amin, oke. Nah, jadi gimana nih Kak? Boleh dong ceritain dikit dari kisah hijrahnya dulu, siapa tahu para penonton kita yang sambil menunggu waktu berbuka nih bisa terinspirasi untuk semangat Oke. lagi. Gimana? Oke, udah siap? Siap. Oke, mungkin dari awal mula kenapa hijrah dulu ya. Oke, boleh. Jadi Mita tuh nggak lahir dari keluarga yang paham agama ya. Jadi teman-teman ya keluarganya mah biasa aja gitu. Sholat iya, cuman nggak pernah dikasih tahu strong why kenapa harus sholat. Baru sholat Tahu gitu ya. ya alasan-alasan yang harusnya perlu kita terima gitu ya sebagai anak gitu ya. Bukan salah orang tua juga gitu ya, karena emang mungkin dia juga nggak dapet gitu dari orang tuanya. Nah, kemudian dulu kan Mita tuh SMK ya teman-teman. Jadi itu kan SMA, anak SMK nih. Anak TK Bisa. SMK. Anak SMK. Wow. Oke. Terus Mita tuh kan SMK Jurusan apa dulu Kak? multimedia. Oh, multimedia. Ya, Keren. makanya nyambung di kampus tuh Ngambil ilmu komunikasi. gitu. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Jadi waktu itu SMK kan gabung beberapa organisasi gitu ya, kayak OSIS, kemudian Remus. Nah, di Remus ini yang rasanya tuh kayak udah mulai ada percikan-percikan cenah. Percikan apa nih? Percikan untuk belajar Islam gitu. Masya Meskipun Allah. mungkin saat itu belum yang kayak banget iya, gitu ya. belum banget cuman ya sekedar tahu aja karena sering ikut ya kegiatan rohis ya, kegiatan remusnya yaitu kayak kajian-kajian biasa aja gitu, yang mungkin yang isi pun guru-guru agama di situ gitu loh Kak Muji. Nah, terus fun fact-nya adalah Apa tuh? Mita tuh dari SD suka banget nari. Wow. Oke, jadi Seorang Kak Mita suka Kan, nari ternyata jadi, guys. Nggak nyampe banget Mita tuh terus. suka nari dari SD, ikut les-lesan juga, les nari itu lanjut ke SMP sampai di SMK pun gitu ya, waktu ujian kelulusan seni budaya ngambilnya tari, ya, tari gitu dan modern dance guys. Aduh. Ya Allah, kalau diingat agak kayak kenapa aku melakukan itu? Oke, tapi kan namanya hobi gitu ya, Iya, bener-bener. namanya sesuatu yang kita sukai ya enjoy aja waktu itu gitu loh Kak Muji. Terus akhirnya waktu kuliah kan di hari terakhir respect tuh ada yang namanya, kalau kita dulu namanya UKM Fair Oh gitu iya, ya, gitu ya. jadi Kalau kayak misalkan menampilkan semua UKM. bazar-bazar UKM gitu lah Iya, Kak Muji. bener-bener. Disitulah Minta ketemu sama yang namanya LDK dan UKM Seni. Jadi waktu itu daftar 2 tuh. Oh, dua. LDK sama UKM UKM Seni. Seni. Dimana itu bertabrakan banget kan. Oke, Ya. seni itu emang sukanya Kak Iya. Mita gitu ya. Terus LDK karena yang ngikut teman lah gitu ya. Kebetulan ada sahabat juga yang
Masya Allah banget gitu ya, beliau udah duluan hijrah duluan dari SMK, jadi ngikut juga gitu ke bawah lah gitu, ke arah yang baik ya. Alhamdulillah. Keren banget, ternyata Nah, kita. terus abis itu nih Kak Muji, abis udah ikut itu kan, di kampus tuh ada kita pembinaan juga kan yang khusus gitu untuk anak-anak beasiswa, wajib ikut gitu kan. Kebetulan kita anak beasiswa, jadi rutin tiap Jumat ikut gitu, jadi dapat juga tuh ilmu dari situ gitu. Nah, sampailah pada momen dimana kegiatan pembinaan itu ngadain kajian gede gitu, JR, Jalasa Ruhiyah lah namanya begitu ya waktu itu. Terus minta ikut bareng teman-teman seangkatan, bareng semuanya rame di situ di RPK deh kalau nggak salah, di kampus dulu. Terus itu statusnya udah gabung jadi anggota seni ini, udah diklat segala macem gitu, udah masuk divisi tari segala macem gitu. Terus waktu itu gitu ya, LDK pun udah jadi anggota gitu. Si pematerinya tuh nyampein gitu ya, yang dibahas itu tentang apa coba? Izah dan Ifah. Wow, Kayak kemuliaan diri seorang muslim dan cara menjaga kemuliaan diri seorang muslim dan muslimah gitu. Kebetulan waktu itu kan khusus perempuan gitu ya, jadi yang dibahas prinsip muslimah gitu. Waktu itu awal-awal dia aja nih gitu. Tapi tiba-tiba gitu ya, sepanjang pembahasan pematerinya tuh ngeluarin statement gitu. Kita ini udah dikasih sama Allah tuh kemuliaan. Maksudnya kayak manusia tuh ya makhluk yang mulia gitu ya, dibanding makhluk-makhluk lainnya gitu, dikasih banyak keistimewaan bahasanya mah gitu sama Allah. Jangan sampai kita gitu ya yang udah mulia ini tidak menjaga kemuliaan itu gitu. Dan itu omongannya itu kamu kayak nampar gitu ya, menusuk ke ulu hati. bukan ditampar lagi, tusuk. Percaya nggak percaya ya, nangis di tempat itu sampai selesai acara Jalasa Ruhiyah. Malamnya itu kayaknya saya udah kenal ya, cuma mungkin kita tidak janjian saat itu. Deep talk sama diri sendiri kayak, ini kamu bener gak sih gitu, maksudnya ngambil si LDK, ngambil si UKM seni tadi gitu ya. Akhirnya setelah itu ngambillah keputusan, terbitlah sebuah keputusan bahwa saya keluar UKM seni. Paginya telepon ketua UKM-nya, diinterogasi kan, maksudnya ditanya-tanya gitu kenapa akhirnya. Tapi in the end of the day nggak pernah menyesali, maksudnya keputusan itu. Masya Allah, karena tadi ya kayak ya Islam itu se-beautiful itu gitu loh kamu Ji. Jadi nggak yang saklek atau gimana gitu di pandangan orang, justru kayak ternyata seru, asik makin gitu kesini ya. makin kerasa kayak oh aku terjaga gitu loh, feel safe untuk Islam dengan baik. Itu cerita hijrah. Iya, jadi siapa yang menyangka? Iya, sampai kita bertemu dan bersahabat. Iya, sampai saat LDK ini. Gitu. Mungkin kalau dulu beliau sekolahnya di SMA mungkin nggak kesini. Iya kan? Ini untuk SMK ya, jadi kayak alurnya dibuat ya seperti itu. Ya, rencana Allah yang paling baik. Allah yang paling valid pokoknya. Ya. Terus Kak mau nanya nih, hijrah itu kan nggak semudah itu gitu ya. Pasti ada tantangannya gitu. Selama hijrah ini tuh apa sih tantangan terbesar yang paling Kak Mita rasain? Oke, yang pertama itu diri sendiri ya. Karena tadi ya meskipun pada akhirnya ngerasa nyaman gitu, pasti ada pergolakan juga kan, maksudnya dalam prosesnya gitu kamu Ji, kayak teman-temanku bisa ini, aku kok gini kayak gitu, pengen juga gitu, ngikut-ngikut gitu, tren segala macem gitu. Terus sempet juga merasa kayak ini menghambat gitu loh, maksudnya kayak menghambat aktivitas pengen berkarya gitu. Kadang tapi kan nggak bisa gitu ya mikirnya. Kayak pemilihan duta-duta segala macam kan mostly ya itu ya hijabnya seperti yang kita ketahui gitu loh. Jadi kayak ini aku nggak bisa nih ikut kayak gini gitu, jadi kayak padahal dalam keinginan diri pasti pengen banget gitu ya. Ketahan. Jadi itu pertama mungkin melawan diri sendiri ya, lebih banyak kayak berakhir dengan nangis dan mengadu, kayak mempertanyakan gitu kenapa gitu. Tapi baiknya Allah gitu ya, selalu ngasih jawaban. Meskipun mungkin nggak langsung ya, maksudnya entah kejadian apa yang terjadi sampai akhirnya oh makanya aku nggak boleh ikut ini, makanya aku nggak boleh ke situ kayak gitu. Jadi ada aja yang didapetin gitu. Jadi setiap keputusan yang diambil itu selalu ada ternyata jawaban gitu ya dari Allah. Kenapa sih ternyata Mita tuh nggak ditakdirin buat milih ini gitu. Bahkan ketika Kak Mita nggak ditakdirin buat ngambil UKM seni, beliau sampai sekarang masih berkarya gitu ya, seni melalui sosial media, beliau nulis gitu ya, sampai pokoknya desain-desainnya tuh keren-keren lah pokoknya teman-teman. Jadi ternyata dari keluarnya dari UKM seni itu Allah tunjukin nih, ini loh seni kamu gitu ya, ini loh passion kamu yang seharusnya kamu kembangin dan bermanfaat buat
banyak orang gitu. Masya Allah, keren banget Kamita, jadi Insya Allah. jadi iri. Tolong. Oke, tapi Kak, itu kan tadi dari hambatan diri Kakak sendiri ya gitu. Tapi ketika Kamita mulai hijrah, ada nggak sih tantangan-tantangan yang dirasa dari keluarga, mungkin penerimaan keluarga gitu? Itu gimana tuh Kak? Ada banget kamu Ji. Jadi waktu pulang sempet kaget ya, maksudnya orang tua gitu. Maksudnya kan sebelumnya di rumah karena nggak. Kakak kuliahnya ngekos ya? Iya ngekos. Oh, iya. Jadi karena kan rumah di Alas Barat, jadi 2 jam lah dari Sumbawa gitu ya. Jadi kalau pulang kampung tuh kayak di rumah kan sempet kaget gitu, kayak mama Orang tua bilang gitu. kan sebelumnya nggak pernah pakai kaos kaki kalau keluar gitu ya, maksudnya sebelum paham gitu kalau kaki juga aurat. Jadi kayak ya udah keluar aja gitu, mau pakai kaos kaki mau enggak ya bebas aja gitu. Tapi karena pas udah ngerti gitu ya, udah tahu, udah dapet ilmunya, jadi kayak diterapin di rumah sempet kaget gitu, kaki kamu kenapa sih gitu, kata mama langsung kayak kaki kamu ini kenapa gitu, ada lukanya kah gitu. Segitunya ya? Kaget gitu loh, kenapa nggak lepas. Terus kayak jilbab juga kan kebetulan kita tuh punya kayak warung gitu ya di depan rumah gitu, dan kalau balik pasti bantuin gitu kan, bantuin orang tua jagain gitu. Terus mama tuh suka kayak ngeledek gitu, kayak itu jilbab lepas aja katanya gitu, ini di rumah juga nih, nggak di luar, kata. Tapi kan ada orang ada orang lain ntar gitu, gimana ada orang gitu, belanja tiba-tiba kayak, tunggu gimana ntar gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu itu di tahun pertama emang agak berat agak gitu ya? berat banget sih gitu, maksudnya penolakan dari orang tua, dari keluarga besar juga. Kalau misalkan ketemu gitu ya, sepupu-sepupu tuh selalu nanyain, kamu botak ya gitu. Suka dikatain ribet nggak sih gitu? Iya, karena kayak harus ngambil ini itu dulu kalau misalkan mau keluar gitu kan gitu. Sampai pernah statement kayak dikirain botak karena udah nggak pernah lepas hijab lagi gitu. Tapi seiring berjalannya waktu gitu ya, mungkin mereka udah terbiasa juga, dan sambil dipahamin juga gitu ya. Ada tips. Betul. Biasanya kalau denger apa namanya ceramah di rumah gitu kan, ada sound system gede gitu ya. Biasanya dipakai nyalain dangdut sama mama gitu. Tapi kalau kita pulang ya beralih fungsi. Ganti ya, beralih fungsi. Denger Jadi sama ceramah. ya, gedein banget tuh volumenya. Dari warung tuh kayak kedengeran, biarin aja dah gitu. Mana tahu nancep gitu kan di pikirannya gitu. Ya diniatin aja begitu untuk jalan, mungkin dari sana beliau jadi paham gitu. Dan alhamdulillah gitu, sekarang justru perubahannya besar banget kamu Ji. Jadi kalau misalkan sekarang tuh kalau di rumah kita mau keluar gitu ya, bahasanya mah nggak pakai kaos kaki tuh ditanya tuh, nggak pakai kaos kaki, pakai dulu gitu. Jadi sekarang udah perubahan guys, tapi mungkin ya nggak cepet juga gitu, butuh waktu orang tua untuk paham. Karena tadi ya backgroundnya kan bukan keluarga yang paham agama gitu loh kamu sih gitu. Jadi perlu ya effort kita juga dan didoain juga. Bener banget sih. Kalau aku dulu tuh awal pakai hijab kan pas SMP ya, terus suka dikatain ribet gitu sama orang tua kan. Terus cuma ke warung doang pakai jilbab, pakai ini, pakai itu katanya gitu. Kayak ribet banget gitu. Tapi lama kelamaan ternyata mereka akhirnya paham juga, dan akhirnya kalau mau nyuruh aku belanja 10 menit sebelum keberangkatan. Jadi 10 menit sebelum keberangkatan prepare dulu. Muji nanti belanja ya, siap-siap sekarang. Jadi emang kayak udah ini ya, karena lama-lama juga orang tuh udah paham gitu bahwasanya tujuan kita untuk pakai hijab, pakai baju dan kaos kaki ya untuk ngejaga diri kita gitu. Lama-lama insya Allah orang tua kita juga paham, karena lagi dan lagi ya kalau kita ngejaga pahalanya buat orang tua kita juga gitu. Artinya ya kita sayang lah sama orang tua kita, makanya pengen memberikan yang terbaik. Dan gitu. perintah Allah juga gitu kan, Bener Quran banget. surah Al-Ahzab ayat 59. Allah berfirman katanya, wahai Rasul, wahai Nabi gitu ya, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin gitu, hendaklah mereka menjulurkan hijabnya gitu ke seluruh tubuhnya supaya mereka dikenal dan tidak diganggu gitu. Jadi ini tuh penjagaan gitu loh. Jadi kayak ya perlu dengan rasa bangga untuk menggunakan hijab ini gitu guys. Itu cerita hijrahnya dari Kamita tentang hambatannya ya. gitu ya, juga bagaimana memberikan pemahaman keluarga. Ternyata dari keluarga tuh juga adalah gitu ya, awal-awal tidak penerimaan gitu. Tapi kalau dari tetangga gimana Kak? Ada tantangan juga tersendiri nggak ketika mulai proses hijrah? Sebenarnya sama aja sih, maksudnya sama kayak orang tua gitu. Cuman karena Mita anaknya cuek ya, maksudnya kayak kalau nggak ngaruh-ngaruh banget sama hidup saya gitu ya, hidup udah gitu. Ya udah gitu, nggak usah terlalu digubris gitu. Karena ya kalau diladenin juga bakal capek sendiri masalah gitu ya, maksudnya jadi debat kah segala macam, lebih
lebih besar mudaratnya gitu ya kalau kita mendebat beliau-beliau yang lebih tua gitu ya, ntar dikira nggak menghormati segala macam. Ya denger aja sih sebenarnya, meskipun mungkin ya adalah kesel dikit gitu ya di hati karena ya kita lagi ikhtiar untuk lebih baik, tahu-tahu nyinyirin apa gitu kan. Tapi ya kita sabar aja guys, memang banyak ujiannya orang. Semua orang diuji di dunia ini, nggak ada yang nggak diuji. Kalau ada yang diuji dari uangnya, hartanya gitu ya, diuji dari persahabatannya, tetangganya, keluarganya, semuanya gitu. Tapi ya gimana kita dalam menghadapi ujian itu. Benar banget. Kalau kita tadi udah dari tantangan-tantangan itu gitu ya, banyak banget ujiannya. Tapi apa sih yang buat Kak Mita terus bertahan? Ibaratnya apa yang buat ketika udah dijatuhin lagi gitu ya, keinginan cita-citanya itu ternyata tidak tercapai, tapi apa yang membuat Kak Mita tuh tetap bisa berdiri tegap, bertahan, dan sampai sekarang? Oke. Tadi ya mungkin yang pertama itu karena Allah. Karena Allah terus gitu. Ya maksudnya gini guys, kita nggak mungkin bisa mencapai sesuatu gitu, nggak mungkin bisa sampai tahap aku sekarang atau Muji sekarang atau teman-teman pun yang lagi nonton sekarang yang mungkin sekarang udah jadi bos apa gitu ya, atau apalah gitu ya, pencapaian yang udah teman-teman raih itu nggak akan bisa kalau nggak atas izin Allah gitu, kan nggak ada daya dan upaya kecuali atas izin Allah. Jadi pun gitu ya bisa sampai di titik sekarang itu karena Allah yang mampukan gitu loh kamu Ji. Dan mungkin tipsnya adalah nyari strong why, nyari alasan kuat kenapa kita memilih hal itu gitu. Karena kan kadang kita selalu nyari kenapa karena udah nemu alasan jadi bisa nerima gitu kan. Nah itu yang juga Mita pribadi lakukan gitu waktu itu gitu. Sebenarnya alasan aku kayak beriman tuh untuk apa gitu loh, aku nih lahir ke dunia tuh buat apa, kan perlu dicari tahu ya. Maksudnya pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup kita yang menyangkut ke depannya kita mau kayak gimana kan perlu gitu, terutama di usia-usia sekarang gitu ya, usia-usia yang udah mendewasa perlu banget nyari jati diri gitu. Maksudnya kita ini siapa, mau ngapain, terus ke depannya habis semua itu apa gitu, apalagi gitu. Setelah kehidupan itu kita ngapain namanya gitu kan itu. Jadi ketika udah menemukan gitu ya itu tadi yang bikin kuat gitu. Sama ini kita kan sering baca doa iftitah part yang inna salati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi alamin gitu. Kayak inna salati, semua salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk lillahi ta'ala kan, hanya untuk Allah gitu. Jadi ya udah gitu, balik ke tadi inamal amalu bin niat gitu, balikin lagi ke niat kita gitu. Ketika kita udah berniat untuk berhijrah gitu ya teman-teman, untuk berubah, untuk jadi lebih baik, lakukan itu karena Allah gitu, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin mendapatkan sorotan, tapi lillah gitu, karena emang kita butuh capernya sama Allah lah bahasanya gitu, bukan sama orang lain gitu. Gitu sih kamu Ji. Dan berdoa sih, karena doa itu senjatanya manusia. Berdoa gitu, yang nggak mungkin bisa jadi mungkin asal kita mau doa dan minta gitu. Itu ya guys, itu cerita hijrah dari Kak Mita ya, Masya Allah banget. Ternyata banyak banget tantangannya, bukan hanya dari internal diri sendiri gitu ya, tapi juga dari keluarga, lingkungan sekitar gitu, bahkan sampai mengorbankan cita-citanya gitu untuk meraih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata emang nggak semudah itu gitu untuk kita bisa taat sama Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Kak Mita, apa nih? bagiin tipsnya dong buat para teman-teman yang di sana yang lagi dengerin podcast kita gitu. Mungkin ada yang lagi berjuang untuk hijrah tapi dia jatuh bangun gitu ya, karena mungkin nggak punya teman, sendirian melakukan hijrahnya, dan mungkin ujian-ujian mereka jauh lebih berat dari apa yang kita rasakan saat ini Kak Mita gitu. Karena kan mungkin kita berada di lingkungan yang baik, yang support gitu, tapi banyak teman-teman kita di luar sana yang berada di lingkungan yang mungkin nggak support Kak Mita. Ada tips atau kata penyemangat buat mereka Kak Mita biar tetap semangat hijrahnya gitu Kak Mita? Oke, jadi pertama mungkin selalu ingat ya kalau kita nggak pernah jalan sendiri, Kang Uji. Even kita nggak punya temen gitu ya dalam berproses, maksudnya kayak literally bener-bener jalan sendiri, nggak ada temen-temen yang membersamai gitu. Ingat satu hal gitu, kalau Allah itu selalu membersamai kita gitu. Karena Allah itu dekat sama kita gitu, asal kita katanya lebih dekat dari menurut Nabi gitu ya. Jadi Allah itu dekat sama kita gitu. Jadi jangan jangan merasa sendirian gitu, jangan merasa kita nih nggak punya siapa-siapa, jangan merasa kita nih yang lemah banget nggak bisa apa-apa gitu. Kita punya Allah yang maha kuat gitu ya, maha mampu, maha segala gitu, yang bisa mudah aja bagi Allah gitu untuk menguatkan kita gitu, asal kita
kita minta gitu. Benar. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita harus senantiasa pikiran positif ya, memuji. Maksudnya ketika cahaya hidayah bahasanya, maksudnya kayak yang kita dapetin di tadi, apa, hati kita tergerak gitu ya, kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu salah, itu bagian dari hidayah sih menurut Mita gitu. Maksudnya bagian dari petunjuk yang Allah kasih kalau ya jalanmu tuh salah, ini jalan yang baik gitu, ini jalan yang benar gitu ya, diambil gitu, diambil kesempatannya gitu, jangan dilewatkan gitu. Karena Allah itu ya, di hadis riwayat Bukhari nomor 71, kalau Allah menghendaki kebaikan buat seorang hamba atau buat manusia, Allah pasti akan memberikan dia kepahaman terhadap agama. Jadi kalau kita gitu ya dikasih kesempatan buat belajar, buat ngaji, gitu ya. ambil gitu. Jadi semua ilmu gitu ya yang baik gitu, yang membawa kita meningkat keimanan secara baik gitu, ruhiyah kita meningkat gitu, iman kita meningkat, ambil itu gitu. Karena jangan disia-siain gitu ya, jangan ditunda-tunda atau nanti gitu. Nggak apa ya, nggak semua orang dapat gitu. Ketika kita dapat, kita dipilih tuh sama Allah gitu, kita dicintai sama Allah. Jadi balaslah cinta Allah itu dengan kita gas terus untuk hijrah kita gitu, berubah ke arah yang lebih baik gitu. Gara-gara kami tahu ngomongin itu, aku jadi teringat kisah hijrahnya Rasulullah ya, dari Mekah ke Madinah. Pas malam hari udah dikepung nih sama kaum Quraisy gitu ya, yang ibarat kata mah udah diancam untuk akhiri masa hidupnya gitu loh kaum Quraisy. Tapi maha baiknya Allah gitu ya, dan kerennya juga Ali bin Abi Thalib gitu ya, rela menggantikan Rasulullah untuk tidur. Bayangin, itu kan taruhannya nyawa gitu ya. Pasti kalau kaum Quraisy nggak tahu itu Ali udah akhiri masa hidupnya gitu ya. Tapi Masya Allah gitu ya, dengan kekuasaan Allah, rumah Rasulullah yang udah dikepung segitunya gitu ya, Allah tutup tabir gitu ya, Allah tutup mata-mata orang Quraisy itu, sehingga Rasulullah tuh bisa selamat dengan lancar gitu, ditemani oleh sahabat tercintanya Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak bisa berkumpul juga bersama. Ya rabbal alamin. Oke teman-teman, itu kisah hijrah dari Kamita. Semoga bisa menginspirasi kita semua, dan pesan aku buat teman-teman yang di luar sana yang lagi proses hijrah, pokoknya jangan nyerah. Masih banyak kok teman-teman di luar sana, wadah-wadah baik yang bisa menjadi wadah teman-teman gitu. Jangan putus asa dan cari kesempatan itu gitu ya, jangan disia-siain. Oke teman-teman, itulah segmen ngobrol bareng Gen Z di Ramadan keempat kali ini. Jangan lupa, aku mau reminder teman-teman, kalau mau nonton podcast-podcast seru dengan tema-tema seru lainnya, semuanya ada di platform Liputan Sumbawa, di sosial medianya ya guys. Ada YouTube, ada TikTok, ada Facebook, dan juga Instagram. Lengkap pokoknya, jangan lupa di follow, di subscribe, di komen, di share. Benar, share. Oke, biar teman-teman yang lain juga pada nonton dong podcast seru kita, jangan cuma kamu aja gitu. Kan ibaratnya kalau mau berburu pahala, lebih banyak di share gitu. Benar. Supaya banyak yang memperoleh manfaat. Iya, benar banget. Oke, itu aja bareng kita berdua pada hari ini. Terima kasih teman-teman semua yang udah setia nonton kita. Sampai bertemu di episode selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.